Selamat datang sobat. Kali ini saya akan bercerita tentang film yang berjudul The Witchers. Pada episode awal dari akhir menceritakan tentang Geralt dari Rivia yang diperankan oleh Henry Cavill, seorang manusia mutan yang harus memenuhi takdirnya untuk bertemu dengan Cyrilla diperankan oleh Freya Allan, seorang putri yang terkena kutukan gerhana matahari hitam. Apa itu gerhana matahari hitam? Tidak usah berlama-lama, ayo kita mulai ceritanya. Sebelum itu, silakan cari posisi yang nyaman, makanan ringan dan minuman segar. Selamat menikmati. Film ini dibuka dengan menampilkan pemandangan hutan yang diisi pohon-pohon kering dengan seekor rusa di dekat kubangan air. Dari dalam kubangan air, tiba-tiba Geralt muncul. Ia sedang bertarung dengan monster laba-laba. Ia terdesak namun mampu membunuh monster tersebut dengan pedangnya. Sekeluarnya dari dalam kubangan, ia melihat anak rusa yang terluka akibat serangan monster. Lalu ia melihat ke arah rusa kemudian ia berkata, "Ini hari sialmu ya." Rusa itu pun menjadi makanannya. Geralt yang kesehariannya adalah seorang pemburu monster. Ia melakukan itu untuk mendapatkan uang. Setelah membunuh monster, Geralt pun berjalan menuju ke dalam kota dengan membawa monster yang ia telah bunuh. Lalu ia masuk ke dalam bar untuk menanyakan di mana rumah kepala desa yang membuat sayembara. Tujuan Geralt ingin mengambil hadiah sayembara karena ia telah membunuh monster. Di sisi lain diperlihatkan seluruh pengunjung di dalam bar tidak senang dengan kedatangan Geralt. Lalu Geralt bertanya kepada wanita penjaga bar, di mana rumah kepala desa, sambil menunjukkan brosur sayembara. Tiba-tiba seorang pria datang. Terlihat sikap tidak senang juga ditunjukkan oleh pria itu. Dengan sikap tidak bersahabat, ia berucap, "Witchers, kau harus pergi dari sini. Situasi ini terasa tegang." Ditambah lagi, beberapa orang yang juga menyuruh Geralt untuk pergi dari tempat itu. Tiba-tiba, di sebelahnya, ada seorang wanita yang menenangkan situasi saat itu. Namun, penjaga bar pria itu masih tidak senang. Wanita itu Renfri. Nantinya dia adalah wanita yang harus dibunuh oleh Geralt. Namun ia menolak. Walaupun akhirnya Renfri mati di tangan Geralt. Muncul dari belakang seorang anak wanita bernama Marilka, anak dari kepala desa. Nantinya akan diceritakan peran Marilka sebagai kaki tangan Stregobor. Marilka berkata kepada Geralt, ia ingin melihat monster buruannya. Geralt pun setuju. Ternyata monster yang ia bunuh bukan monster yang dimaksud di dalam brosur. Lalu, Marilka menyarankan Geralt untuk menjual monster tersebut kepada Master Iron. Menurutnya, monster itu akan berguna untuk ramuan sihir Master Iron. Marilka pun menceritakan pengalamannya pernah menjual anjingnya yang mati ke tempat tersebut. Sambil menarik tali roh kuda Geralt, mereka berjalan ke tempat penjualan monster. Geralt dan Marilka sampai di depan pintu menara. Geralt menyuruh Marilka untuk tinggal dan menjaga roh. Ketika hendak mengetuk pintu gerbang, ternyata pintu gerbang merupakan ilusi. Geralt terlihat merasakan ada sesuatu yang ganjil. Geralt pun masuk. Di dalam terlihat taman dengan buah-buahan, pria dan wanita tanpa busana. Mereka terlihat sedang asik dengan kegiatan masing-masing. Tiba-tiba ada seorang pria tua yang datang menghampiri Geralt dan mengucapkan selamat datang. Ternyata pria itu adalah Stregobor yang menggunakan nama Master Iron sebagai nama samarannya. Menampilkan 5 orang anak yang sedang bermain serimbang.
dari salah seorang anak tersebut merasakan sesuatu akan datang dari arah jalan. Benar saja, tidak lama kemudian datang pasukan kerajaan untuk menjemput seorang anak dari mereka. Anak tersebut merupakan cucu ratu, yaitu Putri Sirila. Scene berpindah ke dalam istana. Di dalam istana, ratu sedang memberikan penghargaan kepada para ksatria. Di sini Raja Ed saling ejek dengan Sirila tentang keterlambatannya. Ratu menyela, meminta keduanya untuk lebih memberi hormat terhadap acara tersebut, sambil bergerutu kalau ini seharusnya tugas Ed sebagai raja atau suaminya. Scene berpindah ke menara. Di sini, Geralt langsung memahami maksud dari Stregobor membawanya ke menaranya. Stregobor menceritakan bahwa saat ini ada ancaman yang sangat mengancam dunia. Ancaman itu berasal dari kutukan Lilith, penyihir yang dikatakan adalah pembawa akhir dari dunia. Dia menceritakan tentang kutukan yang diberikan kepada wanita yang lahir pada gerhana matahari hitam. Singkat cerita, menurut Stregobor, Renfri adalah perwujudan dari Ratu Iblis Lilith yang telah lama mati, namun kutukannya masih berlangsung dan akan bangkit lagi dengan mengorbankan nyawa wanita yang lahir pada gerhana matahari hitam. Namun, Geralt menolak sebab ia hanya mau membunuh monster, bukan manusia. Di sini, Stregobor terus meyakinkan Geralt bahwa Renfri adalah ancaman bagi umat manusia. Dan ia mencoba menceritakan perbuatan jahat yang telah Renfri lakukan untuk meyakinkan Geralt dengan menceritakan penelitiannya tentang mutasi internal yang dialami wanita-wanita yang lahir pada gerhana matahari hitam. Geralt pun semakin ragu. Stregobor menceritakan bahwa dia harus melakukan operasi terhadap sampel untuk memastikan hipotesisnya. Geralt tidak setuju sebab menurutnya hal itu membuat orang yang tidak bersalah harus mati. Stregobor terus memaksa Geralt dengan argumen-argumennya. Namun, Geralt tetap kekeh bahwa kejahatan kecil adalah tetap kejahatan. Bila ia harus memilih, ia tidak akan membunuh manusia. Scene berpindah ke istana. Di dalam istana sedang diadakan pesta besar. Ratu, raja, Sirila, dan penyihir kerajaan duduk di depan tamu VIP. Namun, raja bercerita dia melihat hantu Mohgon, yang menurut cerita itu merupakan tanda perperangan. Namun, ratu membantah bahwa itu hanya tahayul. Dalam scene ini, mereka bercerita tentang invasi Nilfgaard ke beberapa daerah. Namun, ratu sangat yakin jika Nilfgaard menyerang Citra, maka mereka akan menang melihat ada pasukan kapal dengan jumlah besar yang siap membantu. Sirila mendengar hal itu, ia lantas ingin tahu tentang kebenaran yang sedang terjadi. Namun, ratu menenangkan dan mengajarkan filosofi bertahan hidup. Tidak lama, datang dari belakang ajudan ratu Denak. Ia berbisik bahwa informasi dari intelijennya kalau Nilfgaard telah dekat dari Cintra. Suasana pun berubah. Ratu terlihat sedih atas kenyataan itu. Scene berpindah ke hutan. Di sini, Renfri menemui Geralt. Ia menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya dan atas apa yang telah Stregobor lakukan. Ini sepertinya cerita mulai menghubungkan antara Geralt dengan Sirila. Renfri terus berusaha meyakinkan Geralt bahwa ia harus membantu Renfri membunuh Stregobor. Lanjut ke scene perperangan. Dibuka dengan diperlihatkannya pasukan dari Nilfgaard yang sedang berbaris dengan jumlah besar di sebuah padang rumput yang luas. Lalu Ratu Kalte didampingi raja memimpin perang. Pertempuran pun terjadi. Aksi saling tebas dan panah yang mengerikan ditampilkan dalam scene ini. Scene berpindah ke istana.
Di dalam istana, terlihat Putri Sirila ditemani penyihir kerajaan dan penjaga scenes perperangan. Dalam kondisi saat ini, tiba-tiba tanpa sadar, anak panah yang ditembakkan oleh Panglima Perang Nilfgaard dari jauh tepat mengenai mata raja dan membuatnya langsung terhempas ke lantai rumput. Melihat hal tersebut, ratu pun histeris. Ruangan ratu, kalau ratu sudah kembali. Sirila langsung berlari menuju ratu. Sesampainya di ruangan, ia melihat ratu yang telah bersimbah darah di perutnya. Di sini, sambil merintih, ratu memerintahkan Denak untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang ada. Pasukan Nilfgaard telah sampai di istana Cintra. Penyihir mencoba membentengi kerajaan dengan kekuatannya untuk menghalangi pasukan Nilfgaard masuk ke dalam kerajaan. Geralt berbicara dengan roh. Dia bercerita awal dari ia membunuh monster. Tetapi gadis yang ia bantu lebih takut melihat dirinya. Di sini ia ingin menyampaikan bahwa mutan itu sangat dibenci dan ditakuti lebih dari monster yang ingin membunuh. Tiba-tiba Renfri muncul sambil bertanya apa yang Geralt sedang lakukan, dan terlihat Geralt mulai menerima kehadiran Renfri. Istana pembantaian sedang terjadi. Di sini pertama kali diperlihatkan kekuatan Sirila. Di sini diceritakan tujuan utama dari Nilfgaard melakukan penyerangan yang tidak lain adalah untuk mendapatkan Putri Sirila. Pada scene ini juga Ratu berkata kepada Putri Sirila bahwa Geralt adalah takdirnya dan ia harus menemukan Geralt untuk menyelamatkan dunia. Scene terowongan. Mosaic, Sirila dan Laszlo melewati terowongan untuk kabur. Sesampainya di luar, mereka dikejutkan oleh beberapa pasukan Nilfgaard. Lalu Mosaic meminta Putri dan Laszlo untuk tetap lari. Ia menahan pasukan tersebut. Tepat di depan mereka ada 2 ekor kuda. Sebelum mereka sempat kabur, tiba-tiba Panglima Perang Nilfgaard datang dan mengejar. Laszlo memacu kuda, lalu dari belakang anak panah meluncur dan menancap tepat di leher Laszlo. Ia dan Sirila terjatuh. Sirila pun tertangkap. Scene ke hutan. Geralt terbangun dari tidurnya. Ia mengingat perkataan Renfri. Ia bergegas ke kota untuk mencari Renfri. Di kota, Geralt dihadang oleh pasukan Norhorn saat mencari Renfri. Akhirnya, pertarungan tak terelakkan pun terjadi. Dalam sekejap, seluruh pasukan Norhorn dengan mudah dibantai Geralt. Di sini, ia menunjukkan kemampuan sihirnya. Lalu Renfri muncul dengan mengancam Marilka. Di sini Renfri masih memaksa Geralt untuk membunuh Stregobor. Saat mendekat, Renfri langsung menyerang Geralt. Pertarungan tidak dapat terelakkan. Terlihat jelas kalau Geralt tidak sungguh-sungguh ingin melawan Renfri. Walaupun Geralt mendapat luka dari serangan Renfri, akhirnya Renfri harus terdesak dan ia mengeluarkan pisau rahasianya. Kemudian Geralt menahan dan di sanalah Renfri menyayat lehernya sendiri ketika Geralt mencoba menahan pisau tersebut. Tidak lama kemudian setelah kematian Renfri, Stregobor datang dengan kagum setelah melihat mayat Renfri. Lalu ia memerintahkan Marilka untuk membawa mayat itu ke menara. Namun Geralt mengancam akan memenggal kepala Stregobor jika ia menyentuh mayat Renfri. Di sini Stregobor terlihat sangat licik. Ia memfitnah Geralt telah dipengaruhi oleh kemampuan Renfri. Lalu ia memprovokasi warga bahwa Geralt telah bersalah karena main hakim sendiri. Padahal itu hal yang ia inginkan. Di sini Marilka muncul sebagai kaki tangan Stregobor
Dengan menyuruh dengan wajah kecewa, Gerard pergi dari kota dan mengingat perkataan Renfri tentang gadis di dalam hutan adalah takdirnya. Demikianlah alur cerita dari film The Witchers awal dari akhir. Tunggu episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.